Pemirsa, debt collector yang mencoba merampas motor di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat masih dalam pengejaran polisi. Kasusnya viral setelah maraknya pengaduan masyarakat yang resah atas ulah debt collector. Daan Mogot, ribut. Kita lihat, nah, Daan Mogot nih, debt collector lagi ribut. Motor apa yang mau diambil nih? Viral di media sosial, seorang oknum debt collector mencoba merampas sebuah motor yang sedang dikendarai seorang pria di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Peristiwa ini menjadi tontonan para pengguna jalan. Aksi terjadi di tengah kemacetan. Pelaku tiba-tiba mendekati korban hingga kedua belah pihak sempat bersih tegang dan kunci yang menempel di motor diambil sang debt collector. Aksi perampasan ini urung dilakukan lantaran seorang pengendara motor melerai kedua belah pihak yang tengah bersih tegang. Namun pelaku sempat mengejar korban di tengah lajur jalan. Usai viral, petugas Polres Jabar langsung menyelidiki kasus ini dan mengejar oknum debt collector. Jajaran Polsek di Cengkareng, kami lagi kejar pelaku dan kami akan periksa terkait untuk korban juga. Dan mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kami akan tangkap pelaku yang kalau memang tidak sesuai dengan aturan berlaku. Tapi korbannya sudah melapor ya? Untuk korban belum, masih hanya bersifat pengaduan. Korban belum melaporkan kasus ini ke polisi, namun ulah debt collector yang menyasar target di tengah jalan semakin meresahkan masyarakat. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, Ayus melaporkan. Pemirsa, puluhan unit motor hasil rampasan penagih utang diamankan dari sebuah lahan kosong di Bogor, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan seluruh motor tidak memiliki surat resmi. Puluhan motor tanpa surat resmi digerebek polisi di sebuah lahan kosong Kampung Keramat, Tanah Baru, Bogor Utara. Seluruh motor ini merupakan hasil penarikan yang dilakukan penagih utang atau mata elang dengan cara merampas di jalan dari tangan warga. Total ada 26 motor dan warga mengaku lokasi ini sudah digunakan selama 2 tahun terakhir. Seluruh motor pun diangkut ke Mapolres Bogor Kota sebagai barang bukti. Ada beberapa kejadian debt collector yang memepet, kemudian mengambil secara paksa, walaupun dan akhirnya menandatangani persetujuan, tetapi dalam prosesnya memang ada katakan beberapa hal upaya paksa. Polisi meminta warga yang motornya diambil paksa mata elang untuk mengambilnya kembali ke Mapolres Bogor Kota tanpa dipungut biaya alias gratis. Namun harus membawa bukti surat kelengkapan kendaraannya. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang penjaga sekolah gagalkan aksi pencurian di salah satu SD di Bekasi, Jawa Barat. Penjaga sekolah sempat berteriak karena pelaku membawa senjata tajam. Izin lapor. Alhamdulillah tadi ada maling dan keburu aku keluar. Sejumlah barang elektronik milik SDN Kayuringin 19 ditemukan terbungkus rapi hingga diamankan penjaga sekolah di Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan. Seluruh barang elektronik ini ternyata akan dibawa kabur pencuri, namun ketahuan penjaga sekolah. Pelaku masuk seorang diri dan langsung kabur bersama dengan rekannya di luar sekolah. Aksi pencurian gagal usai penjaga sekolah curiga pintu kantor terbuka dan seketika itu melihat pelaku pencurian. Penjaga sekolah sempat berteriak karena pelaku ternyata membawa senjata tajam. Dan di situ saya teriak-teriak, maling ya. Ada satu orang lewat, ternyata saya mintain tolong, tidak nyaut, cuma sekedar nengok doang lalu kabur. Kunci-kunci perkakas dia dilempar, terus semua udah dilempar. Hasil olah TKP, pelaku juga meninggalkan alat perkakas. Berikut sebuah golok yang dibawa. Kasus ini pun sudah ditangani Polsek Bekasi Selatan dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, di Jakarta, belasan unit mobil rental dugaan penggelapan disita polisi. Dalam aksinya, para pelaku menyewa kendaraan dari berbagai rental mobil lalu menggadaikan. 13 unit mobil diamankan aparat Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat terkait dugaan kasus penggelapan kendaraan. Kasus ini terungkap setelah para korbannya membuat laporan ke Satreskrim Polres Jakarta Barat.
Korban baru menyadari menjadi korban penggelapan saat mobil yang disewakan kepada tersangka tak kunjung kembali. Dalam aksinya, para pelaku menyewa kendaraan dari berbagai rental mobil, lalu menggadaikan atau menjualnya kepada orang lain tanpa seizin pemilik. Maret, korban menghubungi tersangka, menanyakan kendaraannya, dan menyampaikan bahwa waktu sewanya sudah habis. Dan seharusnya dikembalikan kendaraannya. Namun tersangka HB belum mengembalikan dan dicoba dihubungi tidak bisa dihubungi. Kendaraan yang berhasil diamankan petugas dari tangan pelaku langsung dikembalikan kepada pemiliknya. Kapolsek beserta jajarannya yang telah menemukan mobil dari hasil laporan kita ada yang muncul sangat cepat sekali untuk proses penangkapannya. Jadi saya terima kasih untuk. Kelima tersangka dijerat pasal tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Subang, Jawa Barat berhasil mengungkap kasus pencurian data pribadi milik peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pasangan suami istri asal Majalengka. Dengan data tersebut, pelaku menguras semua dana jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan milik korbannya. Pasangan suami istri asal Majalengka, ASM dan LNR ditangkap polisi karena mencuri data pribadi. Bermodal data pribadi itu, pelaku menguras dana JHT BPJS Ketenagakerjaan milik korban. Modus pelaku membeli dokumen seperti IKTP dan Paklaring. Dokumen dan identitas itu digunakan untuk mengajukan klaim dana JHT secara ilegal melalui akun atas nama korban. Aksi ini terungkap saat salah satu korbannya mengajukan klaim dan mendapati saldo 24 juta rupiah miliknya sudah cair tanpa sepengetahuannya. Polisi mengamankan barang bukti 37 IKTP, 16 kartu BPJS Ketenagakerjaan, 30 SIM card, dan buku rekening yang digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan. LNR, yaitu istri, berperan sebagai orang yang mengaku seakan-akan sebagai diri korban dalam memproses verifikasi melalui aplikasi online dan pembuatan rekening dan pengajuan klaim dana JHT. Pelaku melakukan aksinya itu di berbagai kota mulai dari Bandung, Cirebon hingga Sukabumi. Kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kedua pelaku dijerat pasal 67 dan 68 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun pidana penjara, denda 6 miliar rupiah. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah speedboat meledak dan terbakar saat akan menjemput rombongan Bupati Kepulauan Tanimbar, Maluku. Warga terpaksa menghanyutkan kapal ke tengah laut untuk mencegah api merambat ke kapal lain di pelabuhan. Sebuah speedboat terbakar di Pelabuhan Adaud, Kota Saumlaki, Kepulauan Tanimbar, Maluku, Selasa pagi. Kapal cepat ini terbakar saat bersandar di pelabuhan dan hendak menjemput Bupati Kepulauan Tanimbar, Riki Jawerisa bersama rombongan. Insiden ini terjadi saat speedboat menepi, tiba-tiba saja terjadi ledakan hingga mengeluarkan percikan api pada aki mesin kapal. Warga sekitar sempat berupaya padamkan api dengan alat seadanya, namun tidak berhasil. Warga terpaksa menghanyutkan kapal ke tengah laut untuk mencegah api merambat ke kapal lain di pelabuhan. Ada orang lari-lari rame-rame pergi di pantai lalu katong ikut saja. Lalu pas lihat begini ada speed yang kebakaran. Terus ada masyarakat beberapa yang sudah turun untuk paksa untuk memadamkan api tapi tidak bisa, makanya speednya langsung ditarik ke laut saja agar speed yang lain Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun 2 ABK kapal tersambar api hingga menderita luka bakar serius. Petugas dari Polsek Selaru melakukan penyelidikan guna mengetahui pasti penyebab kematian. Dari Maluku, Juanda Sari melaporkan. Pemirsa, gardu PLN yang menempel di tiang kabel udara di Jalan Otista Jatinegara, Jakarta Timur pada Selasa malam meledak. Seorang petugas kepolisian mengalami luka bakar saat memadamkan api dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kebakaran gardu PLN ini terjadi di Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Kobaran api yang terus membesar dan sesekali mengeluarkan api membuat sejumlah warga dan pengguna JPO Cawang Kompor panik. Petugas kepolisian tidak jauh dari lokasi langsung mengambil apar untuk memadamkan api yang menjalar ke pohon-pohon.
Namun karena angin kencang dan kurangnya apar, api kembali membesar dan menjalar ke kabel-kabel optik. Akibat peristiwa ini, petugas kepolisian dari Polsek Jatinegara, Brigadir Reynaldo, dilarikan ke rumah sakit karena sesak nafas akibat menghirup apar dan asap api. Pemirsa berniat membahagiakan istri tercinta pada hari ulang tahun dengan memberikan hadiah motor, seorang pria justru ditangkap polisi di Muara Angke, Jakarta Utara. Pelaku ternyata seorang pencuri sepeda motor di Kapuk Muara, Penjaringan. Pria ini ditangkap polisi saat akan memberikan hadiah ulang tahun pada istrinya berupa sepeda motor di sebuah rumah kontrakan di Rumah Susun Muara Angke, Jakarta Utara. Pelaku ternyata seorang pencuri sepeda motor di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi menemukan sepeda motor berada di Rumah Susun tempat pelaku tinggal, namun plat nomor sepeda motor telah diganti pelaku. Pelaku beraksi seorang diri melakukan pencurian dengan menggunakan kunci palsu. Tersangka beraksi untuk membahagiakan istrinya. Kemudian memang niatnya dia memang betul, dia itu mau ngasih hadiah buat istrinya. Cuma yang mau dibawakan itu ya motor hasil curiannya ini gitu. Dan akhirnya berhasil diamankan motornya? Iya, kita amankan. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, demi kumpulkan uang untuk modal menikah, sepasang kekasih di Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung, nekat melakukan aksi curanmor. Sepasang sejoli sudah melakukan aksinya sebanyak 7 kali di lokasi yang berbeda. FP dan NL, sepasang kekasih asal Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini harus berurusan dengan hukum lantaran kompak melakukan aksi curanmor. Bukan hanya sekali, pasangan ini sudah melakukan aksinya di 7 lokasi berbeda. Total, 5 unit motor pun sudah digasak para pelaku. Motor hasil curian kemudian disimpan di kediaman pelaku untuk selanjutnya dihilangkan identitas kendaraannya dengan cara digerinda dan memisahkan beragam spare partnya. Barang hasil curian kemudian dijual demi kumpulkan uang untuk modal menikah. Selain sepeda motor, petugas juga menyita beberapa barang bukti lain berupa kunci-kunci kendaraan, ponsel, dan korek api berbentuk pistol yang digunakan pelaku untuk menakut-nakuti korbannya. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku beraksi mencari motor yang terparkir tanpa pengawasan pemiliknya. Setelah mendapatkan targetnya, FP kemudian memetik motor, sementara NL bertugas sebagai joki. Setelah dicek, kita bersama-sama masyarakat melakukan pengamanan terhadap pasangan sejoli antara FJ dan NV. Dari sana kita melakukan pengembangan dan didapat ada 7 TKP dari pengembangan tersebut dan kita sudah menyita kurang lebih 5 kendaraan bermotor roda 2. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, 2 sejoli ini diancam dengan hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuwan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan perayaan Hari Buruh Internasional di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Perayaan May Day 2025 akan diikuti sekitar 200.000 buruh. Apel kesiapan pasukan dalam rangka pengamanan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 digelar jajaran Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya dan Pemprov DKI Jakarta. Kapolda Metro Jaya memimpin langsung apel guna melihat kesiapan personel gabungan yang akan mengamankan jalannya perayaan May Day di kawasan Monas Kamis siang nanti. Tak hanya pengamanan di sekitaran Monas, pihak kepolisian juga memastikan akan melakukan pengawalan terhadap iring-iringan buruh yang berangkat menuju Monas. Lebih dari 14.000 personel gabungan dikerahkan agar perayaan May Day di Monas berjalan aman dan lancar. Kami sangat berharap bahwa masyarakat yang lain yang sedikit ada masalah-masalah menyangkut isu-isu yang lain untuk tidak ikut memprovokasi, tidak ikut memprovokasi. Sebenarnya kalau secara operasi kurang lebih hampir 14.000.
Perayaan May Day 2025 akan diikuti sekitar 200.000 buruh dan rencananya juga akan dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri perayaan Hari Buruh atau May Day di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Berikut pernyataan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenheizer. Pertama ya kita akan kolaborasi dengan kawan-kawan serikat pekerja dan buruh ya, apalagi besok akan dihadiri oleh Presiden Pak Prabowo Subianto dan beberapa pembantunya. Karena ini kan momen sejarah seorang pemimpin negara selama 60 tahun baru ini pemimpin negara, Presiden hadir bersama kawan-kawan buruh gitu Mbak. Penguatan keterwakilan dan peran perempuan pada legislatif di Indonesia harus terus digaungkan. Melalui keterwakilan yang semakin kuat di parlemen, mereka dapat ikut menentukan arah pembangunan bangsa yang berpihak kepada perempuan di Indonesia. Sebagai partai yang berpihak dan memberdayakan kaum perempuan, Partai Perindo akan terus berupaya mendorong penguatan keterwakilan kaum perempuan dalam legislatif. Untuk itu, diperlukan penguatan keterwakilan perempuan di legislatif agar mampu memperjuangkan hak-hak dan aspirasi mereka, serta dapat berkolaborasi dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara. Hal ini disampaikan Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat DPP Partai Perindo, Sri Gusni Febriasari, dalam diskusi online Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Makanya ekosistem politik ini benar-benar perlu menghadirkan ekosistem yang sehat untuk para perempuan ataupun orang-orang baik yang mau masuk ke politik adalah agar nantinya aturan-aturan yang dibuat ini bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang memang dirasa sama masyarakat dan kebutuhan-kebutuhan yang benar, kayak gitu, benar dan baik. Hadirnya kaum perempuan di legislatif tidak saja tentang kesetaraan dalam politik. Lebih dari itu, kaum perempuan juga harus terlibat dalam menentukan kebijakan yang mencerminkan kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Di Jakarta, Naura Syafiqoh, iNews melaporkan. Umat Muslim Indonesia diimbau tidak nekat berhaji tanpa visa haji resmi. Pelaksanaan ibadah haji tahun ini, Saudi Arabia berlakukan aturan super ketat. Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta umat Muslim Indonesia tidak nekat ke Arab Saudi untuk haji tanpa visa haji resmi. Hal ini terkait peraturan Arab Saudi yang berlaku tahun ini super ketat perihal pelaksanaan ibadah haji. Para petugas Arab Saudi melakukan pemeriksaan visa di sejumlah titik masuk menuju Masjidil Haram. Sehingga kondisi terkini Masjidil Haram lengang dan umat Muslim dengan mudah mencium Ka'bah. Menteri Agama RI mengimbau jamaah Indonesia untuk tertib. Saya menghimbau kepada seluruh jamaah haji yang mungkin ada yang menjanjikan kamu bisa haji, lebih baik menghindari daripada nanti terlunta-lunta nasibnya di sini, ya, dioper ke sana kemari, pesawat mau pulang itu pun juga nggak ada lagi, kemudian hotel sudah penuh juga semuanya. Berpikir ya, karena Saudi Arabia tahun ini super ketat, ya super ketat. Jadi keluar dari hotel tanpa ada visa. Menak juga meminta masyarakat tak tergiur janji manis pihak tertentu yang menjamin bisa memberangkatkan haji tanpa visa resmi. Semua pihak harus mematuhi aturan agar tidak terlantar dan mendapat hukuman di Saudi. Dari Mekah, Arab Saudi, Kiki Irfan melaporkan. Pemirsa, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi telah siap menyambut kedatangan jemaah haji asal Indonesia. Sebanyak 95 hotel di Madinah disiapkan untuk tempat tinggal jemaah haji. Hal tersebut disampaikan Kepala Daerah Kerja Madinah M. Lutfi Maki di Madinah, Arab Saudi pada Rabu waktu setempat. Sebanyak 95 hotel yang disiapkan bagi jemaah haji asal Indonesia terdiri dari 5 layanan sektor. Pada pelaksanaan haji tahun ini, pemerintah menyediakan 21 dapur di Madinah untuk menyiapkan 27 kali makan bagi jemaah selama berada di Madinah. Dengan total 240 petugas haji
Daker Madinah akan memperkuat dalam pelaksanaan haji untuk memberikan layanan terbaik bagi jemaah. Para petugas yang telah tiba di Madinah sejak 29 April lalu akan disebar di beberapa sektor penugasan. Alhamdulillah untuk penyambutan berdasarkan kebijakan Kementerian Agama tahun ini bahwa hotel yang akan disiapkan itu sekitar 95 hotel, juga sudah menyiapkan untuk dapur di Madinah itu berjumlah sekitar 21 dapur. Nah, ini nanti yang akan melayani jamaah haji selama di Madinah. Pemirsa, menjelang keberangkatan jemaah haji tahun 2025, Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur siapkan fasilitas bagi para jemaah. Sebanyak 9 gedung disiapkan oleh panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Jakarta untuk menampung total 62 kloter yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Jakarta telah menyiapkan fasilitas asrama haji Pondok Gede Jakarta Timur bagi jemaah haji yang akan berangkat tahun 2025. Sebanyak 9 gedung sudah disediakan bagi para jemaah haji untuk melakukan transit dan pemeriksaan sebelum bertolak ke Tanah Suci. Nantinya, para jemaah akan melakukan pemeriksaan kesehatan serta pemeriksaan dokumen seperti visa dan kebutuhan haji lainnya. Selain itu, kamar bagi para jemaah pun sudah disiapkan oleh PPIH Embarkasi Jakarta, lengkap dengan fasilitas pendukung lainnya. Ya, untuk fasilitas asrama haji Pondok Gede ini terus di-upgrade ya, tentu juga di asrama-asrama haji yang lain. Jadi standarnya kita setara dengan bintang 3. Kloter pertama jemaah haji tahun 2025 akan mulai ditempatkan di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta pada Kamis pagi untuk kemudian diterbangkan ke Arab Saudi pada keesokan harinya di tanggal 2 Mei 2025. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Ari Setiawan melaporkan. Pemirsa, buka Kornas Penyuluh Pertanian se-Indonesia. Menteri Pertanian pastikan penyuluh pertanian lapangan bergerak wujudkan swasembada pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membuka Koordinasi Nasional Penyuluh Pertanian se-Indonesia yang digelar di Kantor Pusat Pertanian. Mentan menegaskan bahwa penyuluh pertanian adalah pilar utama dalam menjaga dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Mentan Amran juga menyebut bahwa sesuai data BPS menunjukkan produksi nasional mengalami lonjakan mencapai 50 hingga 62% selama Januari sampai dengan April 2025. Hari ini tertinggi produksi kita sampai bulan April 7 tahun terakhir, itu kata BPS berkat kerja keras kita semua. Kemudian juga serapan bulog tertinggi selama 23 tahun dan ini berkat kerja keras kita semua. Melalui acara ini diharapkan ke depannya penyuluh di daerah fokus pada pengawalan percepatan luas tambah tanam, peningkatan indeks pertanaman dan produktivitas padi, serta mendorong dan mengawal akselerasi program utama Kementan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ajang Futsal Nation Cup yang digelar untuk persiapan menuju Pro Futsal League musim 2024-2025 putaran kedua telah memasuki babak semifinal. 4 tim papan atas bertanding untuk memperebutkan tiket masuk ke final. Pertandingan semifinal pertama Futsal Nation Cup di Gor Amongrogo, Kota Yogyakarta, mempertemukan Cosmo JNE melawan Favage Banua. Laga sengit kedua tim sudah berjalan sejak peluit pertama dibunyikan. Jual beli serangan terjadi sepanjang laga. Namun Dewi Fortuna masih berpihak kepada Cosmo JNE yang mampu menutup pertandingan dengan skor tipis 2-1 sehingga berhasil meraih tiket ke partai final. Kita sudah mencoba semuanya opsi untuk dari latihan, kita konsentrasi untuk pertandingan hari ini. Kita sudah tahu Favage tim bagus, tapi sekarang hari ini babak kedua
Cosmo lebih baik. Oke, lolos ke final. Sementara pada laga semifinal kedua, pertarungan sengit juga tersaji dalam laga antara Bintang Timur Surabaya atau BTS FC melawan Pangsuma FC. Kedua tim bermain imbang 1-1 hingga waktu normal di kedua babak selesai. Menang antara kedua tim harus ditentukan lewat drama adu penalti. Pada babak adu penalti, Pangsuma berhasil mengalahkan BTS FC dengan skor 5-4 dan menegaskan posisinya untuk melaju ke babak final dan bertemu Cosmo JNE. Dari kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galuh Wisma, iNews melaporkan. Ribuan wisatawan tumpah ruah di pesisir Pantai Bajo, Polewali Mandar untuk menyaksikan serunya Katinting Race 2025. Selain menjadi ajang adu cepat, event tahunan ini juga menjadi daya tarik wisatawan yang memadukan keindahan alam dengan tradisi maritim. Puluhan perahu Katinting mengikuti event Katinting Race 2025 di Pantai Bajo, Desa Rea, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. BCC Championship Katinting Race seri pertama tidak hanya diikuti oleh peserta dari Polewali Mandar, tapi juga dari berbagai provinsi lain di Indonesia. Dibuka secara langsung oleh Bupati Polewali Mandar, event tahunan ini menjadi tradisi tahunan dan ikon budaya pesisir Polewali Mandar. Kejuaraan ini juga turut menjadi magnet bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Suasana meriah mewarnai pesisir Pantai Bajo, bahkan ribuan wisatawan berkumpul untuk menyaksikan ajang balap Katinting, perahu bermesin tercepat yang menjadi tradisi tahunan nelayan. Harapan kami ya untuk mengangkat tetap menjalin silaturahmi para nelayan. Kita laksanakan event ini, dan kedua untuk memperkenalkan wisata bahari yang ada di desa kami, dan insya Allah kami akan go internasional. Berlokasi di Pantai Bajo, para wisatawan tidak hanya disuguhkan dengan serunya melihat adu cepat perahu Katinting, melainkan pemandangan indah di sekitar Pantai Bajo yang dikelilingi pulau-pulau kecil yang mempesona. Katinting Race tak hanya sekedar lomba balap perahu, namun kegiatan ini juga bertujuan menarik wisatawan berkunjung ke Pantai Bajo yang dapat mendongkrak perekonomian daerah. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzar Zainal melaporkan. ASN naik transportasi umum pada hari pertama aturan penggunaan angkutan umum untuk para pegawai di Pemprov DKI Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wagub Jakarta Rano Karno naik MRT dan Transjakarta menuju Balai Kota. Gubernur Jakarta Pramono Anung resmi mengeluarkan aturan terkait penggunaan angkutan umum untuk para pegawai di Pemprov Jakarta setiap hari Rabu. Aturan yang dituangkan dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 6 tahun 2025 ini diberlakukan terhadap 65.000 ASN Pemprov Jakarta. Pada hari pertama pemberlakuan kebijakan ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung berangkat kerja naik Transjakarta dari kediamannya di Jalan Suropati Menteng, Jakarta Pusat. Dan saya melihat dari pagi banyak banget yang kemudian nge-tag saya di IG saya, di TikTok, di X, yang rata-rata mereka menyambut dengan antusiasme yang tinggi. Dan setiap hari Rabu, pemerintah Jakarta tidak lagi menyiapkan bus atau sarana apapun untuk membuat mereka mau untuk menaiki transportasi publik. Sementara Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno berangkat ke kantor menggunakan MRT dari Stasiun Lebak Bulus ke Stasiun Bundaran HI, lalu lanjut menggunakan Transjakarta menuju Balai Kota. Pegawai yang naik angkutan umum wajib mendokumentasikan perjalanan mereka dengan swafoto, baik saat berangkat maupun pulang kerja. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan.